أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang berkaitan dengan fikih Al-Qur'an. Kita lanjutkan nomor yang ke-115, bagaimana hukum mengkhatamkan Quran dalam satu hari. Maka kalau kita sebelumnya sudah pernah membahas dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, para ulama generasi terbaik itu bahkan ada yang mengkhatamkan Quran, para sahabat Nabi juga ada yang mengkhatamkan Quran satu hari bisa 8 kali, ada yang satu hari 2 kali. Kalau kita melihat juga Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, beliau 60 kali khatam, berarti satu hari 2 kali khatam. Masih banyak lagi ulama-ulama yang lain antara maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, bahkan ada yang satu hari 4 kali. Maka dalam hadis juga dikatakan bagaimana hukum menghatamkan Quran yang terbaik, yang terbaiknya. Kalau tadi kita lihat ada ulama, memang tingkatan mereka sudah berbeda, tingkat kecintaan mereka terhadap Quran sehingga mampu membaca Quran seperti itu. Ya, syaratnya bisa karena hafal Quran sehingga bisa membaca dengan kualitas yang banyak, jumlah yang banyak. Tapi kalau ditanya berapa harikah sebaiknya seseorang itu menghatamkan Quran? Maka dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ini hadis Abdullah bin Amr ini menjadi rujukan kapankah terbaik seorang itu menghatamkan Quran. Jadi ketika baginda Rasulullah menyuruh Abdullah bin Amr, Iqra'ul Quran fi syahr, bacalah Quran, khatamkan Quran sebulan sekali. Jawabannya, inni ajidu quwwah. Wahai baginda Rasulullah, saya ini orang yang kuat, saya ini orang yang suka baca Quran. Kalau sebulan sekali terlalu sedikit. Dinaikkan oleh baginda Rasul jadi 20 hari sekali. Jawabannya masih sama. Dinaikkan lagi 15 hari sekali. Jawabannya masih sama. Dinaikkan 10 hari sekali khatam. Jawaban masih sama. Ini ajidu quwwah. Kemudian kata baginda Rasul, sudah 7 hari saja. Bisa ayam 7 hari saja. Setelah ini saya nggak mau lagi memberikan. Rupanya Abdullah bin Amr masih minta lagi. Maka yang terakhir sekali lihat 3 hari sekali. Ini sebaik-baik seseorang itu kalau baca Quran ingin mengkhatamkan 3 hari. Kalau 3 hari, ini seorang yang bukan mau mengkhatamkan secara berjamaah. Kalau jamaah kan bisa dibagi-bagi. 1 jam pun bisa siap. Kalau seandainya orangnya ada 30 orang. Ini mengkhatamkan Quran orangnya sendiri yang baca. Maka sebaik-baiknya supaya tidak tergesa-gesa membacanya, itu 3 hari, berarti 1 hari 10 juz. Sehingga kegiatan yang lain pun masih bisa dikerjakan. Hadis riwayat Abu Daud. Namun mengenai hal ini penting juga kita baca uraian yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa di sana beliau menyebutkan beberapa kebiasaan para sahabat tabi'in dan para ulama dalam hal mengkhatamkan Quran. Di antara yang beliau kemukakan dalam adalah bahwa ada antara mereka yang mampu mengkhatamkan Quran dalam waktu yang singkat. Katakanlah misalnya Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Imam Asy-Syafi'i yang mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Ada juga Salih ibn Umar, Qaudi Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah yang mampu mengkhatamkan Quran sebanyak 3 kali dalam sehari semalam, 24 jam 3 kali. Termasuk menurut beliau yang paling banyak adalah Ibnu Khatib yang mampu mengkhatamkan Quran sebanyak 8 kali sehari semalam, yaitu 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Kesimpulannya apa yang bisa kita ambil bahwa sebaik-baik, mungkin kalau kita ya, sebaik-baik waktu berapa hari seharusnya kita menghatamkan Quran itu adalah 3 hari. Konteksnya di sini adalah dalam membaca seketika sendiri. Contoh Bu Eli ingin baca Quran sendiri, maka dibagi 1 hari 10 juz, 3 hari khatam. Itu yang sebaik-baiknya sehingga tidak terburu-buru. Kemudian kalau konteksnya sambil memahami Quran, itu kan baca saja tanpa memahami. Kalau sambil memahami, sebaik-baiknya waktu yang paling pendek adalah 7 hari. Kalau seandainya seorang ingin langsung baca tafsirnya, baca terjemahannya di atas dari 7 hari, contoh di bawah dari 7 hari, 4 hari kah, 3 hari kah, maka tidak maksimal cara memahami. Jadi kesimpulannya secara hukum fikih,
Kalau ingin menghatamkan Quran dalam konteks membaca itu 3 hari. Kalau konteks dalam memahami Quran itu 7 hari. Sebaik-baiknya. Apakah berdosa kalau seandainya lebih dari situ? Tidak berdosa. Jadi ini konteks yang terbaik. Kemudian kapan waktu yang dianjurkan untuk menghatamkan Quran? Maka berkaitan dengan waktu yang hendaknya dipilih ketika seorang menghatamkan Quran. Ini sebenarnya kalau dalam hadis dikatakan, kalau seandainya seseorang menghatamkan Quran di pagi hari, maka dia akan diberikan kebaikan sampai malam hari. Kalau seandainya dia menghatamkan Quran di malam hari, maka dia mendapatkan kebaikan sampai pagi hari. Bahkan ketika para sahabat dulu karena mereka hafal Quran, mereka menghatamkan itu dalam sholat. Ketika saya zaman masih kuliah, kita itu sholat maghrib bacanya ayatnya setelah Fatihah setengah juz, kemudian isya setengah juz, subuh setengah juz. Jadi bisa menghatamkan Quran dalam sholat. Atau ya konteksnya kalau bulan puasa lah ibu-ibu yang di KL ya, masjid-masjid besar di KL itu kan imamnya satu malam satu juz. Jadi mereka itu betul-betul ya menghatamkan Qurannya dalam sholat. Maka guru saya mengatakan kalau seandainya kalian menghatamkan Quran atau membaca Quran dalam sholat, bayangkan kalian sedang memperdengarkan Quran yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan namanya kita sholat berhadapan dengan Allah, karena kan kita sedang bertemu dengan Allah Mi'raj. Maka diumpamakan seperti kita sedang memperdengarkan Quran itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunnahkan untuk menghatamkannya dalam sholat. Ada ulama yang mengatakan bahwa khatam tersebut dianjurkan dalam sholat sunnah fajar, subuh. Ada juga yang mengatakan dianjurkan dalam sholat sunnah di waktu maghrib. Jadi kan tadi mengatakan pagi kebaikannya sampai malam, mengatakan malam kebaikannya sampai pagi. Namun yang paling utama adalah mengatakan dalam sholat sunnah fajar. Disunnahkan pula mengatakan Quran pada pagi hari dalam satu khatam dan awal malam dalam khatam lainnya. Jadi kalau seandainya kita sering khatam Quran, atau ibu-ibu yang punya target sebulan sekali khatam Quran, maka kalau bisa sekali-sekali menghatamkannya di waktu pagi, sekali-kali menghatamkan di waktu sore. Ini maksudnya bergantian pas ingin menghatamkan. Adapun jika khatam dilakukan secara berjamaah di luar sholat, maka sunnah pula menghatamkan di pagi hari atau di awal malam. Ini menghatamkan secara berjamaah baik di pagi ataupun awal malam sama. Namun menghatamkan di pagi hari lebih utama menurut sebagian ulama. Tapi sebaik-baik antara pagi dengan malam, sebaik-baiknya adalah pagi. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menjelaskan tentang waktu yang dianjurkan ketika Al-Quran dikhatamkan. Beliau mengatakan cara yang paling utama adalah menghatamkan sekali pada waktu malam dan sekali pada waktu siang, serta menjadikan penghataman siang pada hari Senin dan 2 rakaat fajar atau sesudahnya, serta menjadikan menghatamkan malam pada malam Jumat dalam 2 rakaat salat sunnah waktu maghrib atau sesudahnya. Ini konteksnya maksudnya kalau orang yang hafal Quran ditutup penghatamannya bisa Senin subuh atau Jumat waktu maghrib di bawah dalam sholat. Tujuan supaya permulaan hari berhadapan dengan akhirnya. Diriwayatkan dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagaimana kita temukan dalam Hilyah al-Ulya wa Tabaqat as-Sifa bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghatamkan Quran pada pagi hari, maka malaikat senantiasa mendoakan hingga waktu sore. Dan barang siapa menghatamkan Quran pada sore hari, maka malaikat senantiasa mendoakannya hingga waktu pagi. Inilah yang sering saya sampaikan kepada ibu, kenapa kita dianjurkan menghadiri majelis khatam Quran. Pertama, malaikat rahmat turun. Kemudian 4.000 malaikat akan mendoakan kita. 60.000 malaikat akan memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Maka pada zaman sahabat atau pada zaman generasi terbaik tabi'in, para sahabat, majelis khatam Quran itu betul-betul dirayakan secara besar. Dengan nampak syiar diundang, dikumpulkan sunnahnya. Khatam Quran itu mengumpulkan keluarga. Bahkan mereka itu ada yang memberikan makan. Bahkan sebagian lain dari mereka dengan berpuasa bisa ambil sedekah atau kita berpuasa. Ini ketika khatam Quran. Kenapa? Jika kita berada di majelis khatam Quran, walaupun kita enggak khatam, kita mendapatkan keberkahan pada majelis tersebut. Mereka rahmat turun. Berdoa setelah menghatamkan Quran ini dianjurkan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bahwa berdoa ketika selesai menghatam Quran adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Apakah doanya harus seperti doa khatam Quran yang berada di Quran?
tidak mesti. Kalau seandainya kita mau baca yang di belakang Quran, ya boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik adalah doa yang berkaitan dengan kaum muslimin. Kebaikan untuk para pemimpin, untuk diri kita, keluarga kita. Jadi doanya sebenarnya itu bebas. Bahkan ada yang mengatakan doa yang ada di di Quran itu, sebagian ulama mengatakan itu hadisnya dhaif. Tapi nggak masalah, itu sebagai fadilatul amal, itu boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Allahumma arhamni bil Quran. Tapi nggak apa-apa. Namanya meminta itu kita bebas. Di antara dalil dianjurkan berdoa adalah setelah menghatam Quran. Dari riwayat sebagaimana disampaikan oleh At-Tabrani di dalam dari Al-Ibrah Ibnu Sariyah radhiyallahu an, bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat fardu maka baginya doa yang mustajab, dan demikian pula barang siapa yang menghatamkan Quran maka baginya doa yang mustajab. Jadi orang yang khatam Quran itu doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa setelah menghatamkan Quran itu juga menjadi amalan yang bisa dilakukan oleh generasi salaf. Diriwayatkan dari Anas bin Malik sebagaimana dapat kita temukan dalam Sunan Ad-Darimi, bahwa jika ia menghatamkan Quran maka ia mengumpulkan anak-anak dan keluarga, yaitu mereka berdoa untuk mereka. Di Sunan Darimi yang diriwayatkan dari hadis Sunan Ad-Darimi, disunnahkan ketika menghatamkan Quran berkumpul keluarga, mengumpulkan keluarga, suami, anak, atau keluarga lain, agar mendapatkan keberkahan dari Quran. Itulah saya sampaikan kenapa Abdullah bin Mas'ud itu sampai memperkerjakan orang. Abdullah bin Mas'ud menggaji orang, tujuannya agar tahu sahabat-sahabatnya mengajinya sampai mana. Si A ngajinya sampai sini, si B ngajinya sampai sini. Beliau punya catatan, seperti saya punya catatan. Jadi kalau kapan mulanya mengaji itu mulai dicatat sampai mana batasnya. Jadi kan seperti saya nih nyatat batas ibu, kalau bahasa orang sekarang mungkin buku mutabaah. Pernah dengar istilah buku mutabaah ini? Buku laporan mengaji. Iya, ada Ustaz di sekolah anak-anak. Iya. Jadi buku istilah mutabaah mencatat batas ngaji itu sudah ada zaman sahabat Nabi. Siapakah orang yang pertamanya? Abdullah bin Mas'ud tadi. Jadi dicatatinnya sahabat mengajinya sampai mana. Walaupun kita nggak bisa nyatat ngaji teman-teman kita, tetangga kita, paling nggak tadi seorang guru tahu catatan ngaji muridnya sampai. Jadi awal mula mencatat sampai batas mana mengaji itu sudah ada zaman sahabat Nabi. Itu siapa yang mempelopori? Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana beliau memperkerjakan orang mencatat bagaimana ngaji-ngajinya para sahabat sampai di mana, sehingga dia tahu catatannya ketika sahabat ingin khatam Quran, dia hadir di sana. Itu salah satu kedahsyatan amalan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi sudah ada, bukan berarti catatan sekarang yang boleh nyatatnya dia baru sekarang, enggak. Zaman sahabat Nabi sudah ada yang mencatat mengaji sahabat-sahabat. Nah, kita kenal istilah sekarang buku mutabaah, laporan mengaji. Jadi sunnahnya adalah berdoa mengumpulkan keluarga ketika khatam Quran. Bahkan bukan hanya itu, sebagian ulama ada juga yang menganjurkan untuk menghidangkan makanan. Menghidangkan makanan sebagai ungkapan bahagia dan rasa syukur. Maka biasanya Bu ya, kalau orang-orang zaman dulu di kampung-kampung, kalau orang khatam Quran biasa masak nasi kuning, masak pulut ya Bu ya. Ketan. Orang yang angkat hanya pulut. Ada pulut kuning, ketan kuning ya Bu ya. Nasi ayam. Ini bagi wujud syukur. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra mengatakan para sahabat kami ulama Syafi'iyah menjelaskan tentang makanan yang dihidangkan ketika khatam Quran bahwa hal ini merupakan sunnah, dikiaskan dengan pesta-pesta yang disunahkan dengan menghimpun berbagai kebahagiaan dan menampakkan rasa syukur atas nikmat yang besar ini. Jadi disunahkan juga makan. Cukuplah hal ini menjadi dalil sunnahnya apa yang disebutkan tadi. Dan aku tidak mengetahui adanya kabar dan asar yang khusus tentang itu, kecuali apa yang dinukilkan dari Umar, bahwa beliau ketika khatam Quran membaca surah Al-Baqarah, beliau menyembelih unta. Bayangkan, Umar bin Khattab ketika khatam Quran, beliau menyembelih unta. Kalau mungkin zaman sekarang mungkin nyembelih sapi atau kerbau. Tapi kan nggak sampai jarang orang. Biasa kalau nyembelih sapi itu ketika pesta pernikahan.
yang motong lembu orang Medan dan motong lembu untuk makan-makan orang yang hadir. Umar bin Khattab tidak, khatam Quran yang disembelihnya unta untuk makan-makan. Luar biasa. Sementara itu berkaitan dengan doa yang masyhur yaitu Allahumma rahamni bil Quran yang sering kita baca. Dan seterusnya sebagaimana dianjurkan Imam Al-Ghazali. Di dalam Al-Ihya Ulumuddin, doa ini memang banyak diamalkan, bahkan banyak dicetak dalam beberapa mushaf yang beredar. Nah, jadi di belakang mushaf itu ada Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah, seterusnya. Namun Al-Iraqi dalam takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa hadis tentang doa tersebut diucapkan Nabi adalah hadis mu'dhal atau salah satu hadis dhaif. Meski demikian tentunya tidak masalah untuk mengamalkan sebagai fadhailul a'mal karena kandungannya tidak bertentangan dengan tabiat orang Islam. Doa-doanya baik, tidak ada bertentangan. Jadi kemudian dia tidak sampai kepada derajat hadis palsu, maka tetap diperbolehkan kita berdoa. Intinya ketika khatam Quran tidak mesti terikat dengan doa yang berada di halaman terakhir Quran kita. Kita bebas minta doa apapun. Ya, kalau mau juga dibaca juga tidak masalah. Kemudian tadi sunnahnya adalah makan-makan, mengumpulkan keluarga, termasuk yang dilakukan Abdullah bin Amr, yaitu menyembelih unta. Kemudian ketika mengaji dicatat, tadi ada laporan mengaji, itu juga sudah ada sebenarnya zaman sahabat Nabi. Itu tadi yang mempelopori, yang memulai adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu berkaitan dengan kapan terbaik seseorang menghatamkan Quran, tadi pagi atau sore. Kemudian kita dianjurkan berdoa setelah khatam Quran. Kemudian yang 118, mengulang surah Al-Ikhlas ketika menghatamkan Quran. Nah, ini kemudian saya sampaikan juga ke ibu-ibu bahwa ketika kita baca Quran, terkadang ibu ya, ada yang mungkin tidak tersimak secara baik, ada tajwid yang mungkin masih salah tapi tetap lanjut, ada yang mungkin ya gurunya ngantuk-ngantuk dengarkannya terlewat, sehingga ketika kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada beberapa mungkin surah, halaman yang ketika kita baca tidak sempurna, atau seperti ibu nih Bu ya, kan terkadang baca masih salah tapi tetap lanjut saja Bu ya, benar Bu ya, kan nggak ada ulangan. Kalau sekarang kan yang hari ini halaman 1 besar, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5 dan seterusnya. Walaupun masih ada salah-salah tetap lanjut juga. Maka kenapa dalam surah Al-Ikhlas ketika khatam Quran itu dianjurkan membaca 3 kali? Berarti dengan para ulama mengatakan jadi 4 dengan yang kita baca dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kemarin dulu saya sampaikan bahwa kita dianjurkan untuk bertakbir, benar Bu ya? Jadi dari Ad-Duha sampai An-Nas itu dari setiap pemisah surah kita dianjurkan untuk bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kenapa dianjurkan, disunahkan untuk bertakbir? Karena diumpamakan seperti orang berpuasa. Ketika sempurna dari ibadahnya, bagaimana kita disunahkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir pada hari rayanya. Maka begitu juga dengan proses yang panjang kita membaca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka ketika di penghujungnya untuk menyelesaikannya juga kita disunahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir. Itu dari Ad-Duha sampai An-Nas dipisah. Kemudian pada surah Al-Ikhlas kita disunahkan menambah 3 kali lagi. Karena dalam hadis dikatakan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sama nilainya sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maka kenapa kita disunahkan untuk menambah 3 kali lagi? Bacaan Al-Ikhlas yang pertama untuk menyempurnakan bacaan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian ditambah 3 kali lagi adalah karena ketika seorang membaca Al-Ikhlas 3 kali, keutamannya sama seperti menghatamkan Quran. Maka ketika kita membaca Quran, terkadang ada yang terlewat, ada yang lalai atau salah, masih salah-salah, kemudian kita lanjutkan saja. Maka disinilah penyempurnanya ketika kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali ini, menutupi seluruh kekurangan-kekurangan yang selama ini kita salah dalam membaca Quran. Ini disunnahkan. Itu kenapa kita dianjurkan menambah 3 kali ketika menghatamkan Quran. Sanggupkah kalian membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka bertanya sebagaimana cara membaca sepertiga ini, keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Dia kemudian menjelaskan qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas itu setara sepertiga Quran. Maka tadi dianjurkan kita menambah 3 kali karena untuk
menutupi kekurangan-kekurangan selama kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian berpuasa pada hari menghatamkan Al-Quran, ini juga disunnahkan. Lalu sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah di antara dikatakan oleh Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, berpuasa pada hari menghatamkan Quran adalah sunnah. Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran mengatakan dianjurkan untuk berpuasa pada hari menghatamkan Quran kecuali jika bertepatan dengan hari yang dilarang untuk berpuasa, hari tasyrik. Demikian pula mengenai anjuran dikatakan juga oleh Abdul Rauf Al-Munawi di dalam Fa'ad Al-Qadir Syara' Al-Jami' As-Saghir, juga oleh Abdullah Hamid Asy-Syarwani di dalam Hasyiah dalam kitab Tuhfat Al-Muhtaj. Dianjurkan puasa pada hari menghatamkan Quran. Ini menurut Imam Nawawi berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Talhah ibnu Mutarrif, Hubaib ibnu Thabit, dan Musayyib ibnu Rafi' biasa berpuasa pada hari di mana mereka menghatamkan bacaan Al-Quran. Kemudian ketika hatam Quran kita disunnahkan juga untuk melanjutkan. Jadi jangan sampai An-Nas saja, tapi dilanjutkan Al-Fatihah, kemudian awal Al-Baqarah. Nah, awal Al-Baqarah itu bisa dibaca Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kenapa dikatakan istilahnya Al-Hal wal Murtahil? Baginda Rasulullah itu kebiasaannya ketika melakukan amalan dia lanjutkan sedikit. Tujuannya adalah untuk memancing agar kita tidak mencukupkan bacaan kita. Ketika kita sudah membaca sampai Al-Fatihah, termotivasi lagi kita untuk memulainya lagi. Nah, jadi yang menjadi dalil di antara dari riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang suatu amalan yang paling dicintai Rasulullah, beliau menjawab Al-Hal wal Murtahil. Ia kemudian bertanya, apa itu Al-Hal wal Murtahil? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang membaca Quran dari awal hingga akhir khatam, kemudian dia memulainya lagi sedikit di depannya. Tujuannya itu adalah untuk memancing kembali agar kita terus membaca sampai akhir hayat kita. Karena ada orang yang menganggap ketika sudah khatam lepas Quran dari dirinya, udah nggak baca lagi. Nah, ini suatu kesalahan. Yang namanya baca Quran itu tidak ada istilah berhenti sampai akhir hayat kita. Terserah interaksi kita apa, bisa baca, bisa memahami, atau yang berkaitan dengan yang lainnya. Intinya kita tetap harus berinteraksi kepada Quran. Ini 5 ayat awal dari surah Al-Baqarah, atau juga tadi ditambah ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, baru kemudian kita tutup dengan doa khatam Quran. Silakan. Sampai 120 ini ada pertanyaan dari Ibu. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Nanti pertemuan berikutnya. Atau juga yasinan, apa hukum yasinan kepada orang yang meninggal? Nanti pertemuan berikutnya. Silakan, sampai sini ada pertanyaan, Ibu. Bisa dipahami, Ibu? Bisa, Ustaz. Saya mau tanya tentang Al-Ikhlas, Ustaz. Iya. Surat yang harus dibaca 3 kali itu Al-Ikhlas. Ada alasan khususnya enggak, Ustaz? Itu ya, tadi saya sampaikan kenapa tadi 3 kali khulus. Tadi kan hadisnya ada. Iya. Orang yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas sama seperti menghafalkan Quran. Ini hadisnya. Kenapa dia dianjurkan 3 kali? Maka tadi kenapa orang yang khatam Quran itu disuruh sekali membaca untuk menyempurnakan, kemudian ditambah 3 kali lagi. Kenapa ditambah 3 kali? Berarti kalau khatam Quran kita bacanya 4 kali. Kelasnya baca yang pertama untuk menyempurnakan, tambahan 3-nya lagi. Selama ini kita mungkin contoh Bu Sri menghatamkan Quran, selama membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada yang mungkin sambil ngantuk-ngantuk terlewat, ada yang tidak sempurna panjang pendeknya. Maka dengan kita menambah 3 kali Al-Ikhlas ini, dia menutupi kesalahan atau kekurangan semenjak kita membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi keutamaannya itu untuk menyempurnakan dari kekurangan yang kita baca. Kenapa? Dalam hadis diriwayatkan bahwa sesungguhnya keutamaan Al-Fatihah itu sama nilainya seperti sepertiga Quran.
Maka kalau kita 3 kali bacanya sama seperti menghatamkan Quran. Itu Bu. Ini hadiah. Paham ya Bu Tadi ya? Paham, Ustaz. Makasih. Tadi masuknya lambat soalnya baterainya habis. Ya, makasih Ustaz. Ya, susah. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada lagi, insya Allah kita cukupkan sampai nomor 120. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita yang berkaitan dengan Quran. Mungkin kan selama ini kita banyak dari ibu yang khatam Quran, tapi bingung tata caranya gimana. Maka yang pertama tadi, ketika khatam Quran, disunnahkan mengumpulkan keluarga. Kalau ada rezeki bisa bawa sambil sedekah makan-makan. Kemudian kalau itu kita juga dianjurkan berpuasa. Jadi kenapa contoh sedekah makan-makan? Contoh tadi Umar bin Khattab. Beliau ketika khatam Quran nyembelih unta. Itu jadi salah satu sunnah. Kemudian sunnahnya juga tadi kapan mulai ada mencatat baca Quran itu semenjak zaman sahabat nanti. Kemudian ketika seorang yang sering menghatamkan Quran, kalau bisa dibagi-bagi. Sekali-sekali kita menghatamkan di pagi hari, lain waktu kita menghatamkan di sore hari. Sehingga keberkahannya diberikan, keduanya kita dapatkan. Kemudian doa khatam Quran itu bebas, tidak terikat di semesti yang harus dibaca Quran saja, bebas doa khatam Quran. Kemudian ya tadi salah satu waktu yang diijabah untuk berdoa salah satunya setelah seorang khatam Quran, atau ketika kita hadir di majelis khatam Quran, orang yang tidak khatam pun akan mendapatkan keberkahan dari khatam Quran. Kenapa? Karena malaikat rahmat turun dan berkumpul. Hadisnya tadi saya sampaikan, 4.000 malaikat akan mengaminkan, 60.000 malaikat akan memohonkan ampun orang yang hadir di majelis khatam. Dahsyat luar biasa. Dulu guru ngaji saya selalu bikin nasi uduk, Ustaz. Iya. Kalau ada yang khatam terus dibagi-bagi ke murid lainnya gitu, maka kita makan-makan. Zaman saya masih kecil dulu gitu juga. Kalau di Langkat ini nasi kuning atau bukan nasi? Iya, nasi kuning. Orang sini bilang ketan atau pulut gitu. Pakai telur rebus. Kalau di kisaran Pak itu pulut sama inti pakai gula merah. Ya mungkin tadi yang mungkin lebih murahnya lah gitu ya. Lebih murah tapi Iya, terlambat kan. kampung, Kalau kita sanggup kampung. beli makanan yang mewah ya nggak apa-apa, kalau uang kita banyak lebih baik. Intinya kita bersedekah, wujud syukur kita. Allah sampaikan kita bisa baca Quran dari Al-Fatihah sampai akhir. Ya, kalau kita nggak mampu nggak apa-apa, amalan yang lain kita boleh. Kalau nggak sanggup bersedekah, berpuasa. Tidak meski juga ya Bu, nanti ini Ustaz nyampaikan kayak gini, akhirnya kita nggak ada uang, dipaksakan, nggak boleh juga. Ya tadi kalau nggak bisa membagi-bagi sedekah, kita bisa dengan berpuasa. Alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, puasanya itu niatnya cemana? Yang untuk khatam Al-Quran? Iya, niat saja puasa karena khatam Quran, wujud syukur kita. Oh gitu, kayak puasa biasa lah ya? Iya, benar. Iya Pak Ustadz, makasih. Iya, Bu. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada, insya Allah sampai nomor 120. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti. Besok kita akan bahas kitab At-Tibyan, insya Allah adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menambah pemahaman kita tentang Al-Quran, sehingga yang mungkin selama ini kita masih ragu bagaimana tata caranya, kita sudah membaca dalilnya dan keterangannya dari kitab fikih yang berkaitan dengan Quran. Pak Ustadz, Iya Bu. maaf, Iya Bu Erni. tadi kalau sudah khatam itu balik lagi ke Al-Baqarah sampai halaman pertama aja ya Ustadz? Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, Al-Quran kemudian kali. tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati. Oh, terus yang baca Al-Ikhlas 4 kalinya itu kapan? Jadi kan dari Ad-Duha terus sampai ke Anas, kemudian ketika sampai Al-Lahab, Al-Ikhlas kan urutan surahnya Bu ya. Al-Lahab, Al-Ikhlas. Maka ketika di Al-Ikhlas itu Bu Erni bacanya 4 kali. Setelah 4 kali dilanjutkan Al-Falaq, Anas. Setelah Anas balik lagi ke Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Lepas itu baru doa. Baru doa. Oh, oke. Maka istilahnya tadi Al-Hal wal Murtahil, itu istilahnya.
Ketika para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, apa itu al-hal wal murtahil? Salah satu amalan yang dicintai oleh baginda Rasulullah, ketika sempurnanya suatu amalan, beliau lebihkan sedikit untuk memulai lagi agar jangan sampai kita berhenti pada amalan tersebut. Oke, Ustadz, tadi kan disunahkan berpuasa, Ustadz. Tapi disunahkan juga syukuran kasih makan-makan. Jadi Ya, puasanya diterusin nggak sampai maghrib? ya kalau seandainya kita bersedekah, contoh kan kita bersedekah, ya kita sambil puasa bisa. Tapi kalau kita seandainya hari ini puasanya, besok majelisnya, nah itu nggak masalah juga, tergantung. Hari ini kita khatam, rupanya nggak sempat buat majelis ya, besok acara majelisnya tinggal doa, maka ya besok tinggal bersedekahnya saja. Oh, oke. Atau bersambilan juga nggak apa-apa, berbarengan. Kita pengen sedekah tapi di hari itu kita puasa. Kalau pengen merasakan makan bareng-bareng ya kita buat majelis khatamnya besoknya gitu. Atau ketika hari ini menyelesaikannya, besok majelis khatam Quran doanya, maka di situ kita bersedekah sambil mengumpulkan keluarga. Jadi puasanya pada saat hatamnya. Iya, pada saat khatam. Contoh, Bu Yani tahu nih kayaknya hari ini saya mau ngaji khatam Quran, 2 surah lagi, maka disunahkan di hari itu kita berpuasa. Puasanya niat puasa hatam Quran. Gitu. Iya, khatam Quran. Yang tadi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang melakukan. Kalau selama ini baru tahunya sekarang, berarti yang selama ini gimana, Ustaz? Nggak apa-apa, sunnah ini sunnah. Oh, Jadi iya. kalaupun nggak berpuasa, ya nggak sampai nggak doa. Ini sunnah. Siapa yang melakukan tadi? Inilah sahabat. Talhah bin Mutarrif, Ubay bin Sabit, Musayyib bin Rafi, biasa berpuasa pada hari di mana mereka menghatamkan bacaan Quran. Maksudnya saya rutin ritual hatamnya itu nggak sampai kayak tadi, Ustaz. Kayak mana ini? Nggak yang Al-Ikhlas 4 kali, terus abis itu selesai baca Al-Fatihah 5 ayat pertama, ayat kursi dengan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Saya udah hatam aja, baca doa udah. Selama ini kayak gitu aja, Ustaz. Jadi kan itu kita kenapa tahunya seperti ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu ya pasti sumbernya dari Rasulullah. Jadi kalau seandainya selama ini ya kita nggak tahu juga nggak masalah. Tapi ketika kita sudah tahu sunnahnya seperti ini, kita bisa amalkan. Baik, Ustaz. Jadi selama ini mungkin Bu Erni sambil mengaji, baca Quran sendiri sambil ngantuk-ngantuk, atau contoh nggak fokus, kan pasti ada yang terlewat. Sehingga dengan 3 Al-Ikhlas itu menutupi kekurangan selama ini membaca. Baik. Makasih, Ustaz. Ibu. Ada lagi Ibu? Ustaz, Iya, Bu. tadi yang urutan tadi boleh itu dulu Ustaz, dirangkum Ustaz. Al-Fatihah, yang perlu dibaca di Al-Ikhlasnya jadi ditambah 3 kali. Jadi 4 kali totalnya. Kemudian baca lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan ayat kursi. Dilanjutkan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, itu saja. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5. Al-Baqarah, Ayat kursi itu ayat 255. Ayat kursi. Kemudian Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Apakah dosa kalau contohnya Ibu, berarti kan kalau sudah tahu nih ada majelis khatam Quran selama ini nggak buat, apakah dosa selama ini sudah lewati? Ya nggak berdosa, ini sunnahnya. Sebaiknya seperti ini. Atau tiba-tiba nanti buat khatam Quran, Ibu tahu, teman-teman Ibu nggak tahu, tiba-tiba Ibu desak harus paksa, mereka nggak mau ikut, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti jadi malah ketika, atau kita bisa sampaikan kepada mereka ini cara dari baginda Rasulullah. Kalau mereka mau buat, atau teman-teman, waktunya nggak ada, kita nggak bisa buat, ya nggak apa-apa. Insya Allah tetap ketika niat kita baca Quran karena Allah, tetap dapat keutamaan. Tapi ya kalau kita bisa mengikut sunnahnya, itu jauh lebih baik. Seperti itu. Sama tadi, pas lagi khatam Quran lagi sakit nggak bisa puasa, jangan paksakan juga. Pas lagi khatam mungkin punya sedekah lagi nggak ada uang, jangan paksakan juga. Tapi kalau kita mampu berpuasa dan sedekah, itu jauh lebih baik. Lagi khatam Quran disunahkan berkumpul keluarga. Suami mungkin lagi kerja disuruh libur, gara-gara libur rupanya dikeluarkan dari kantornya, nggak boleh juga. Kalau mungkin lagi santai, maka buat acara khatam Qurannya mungkin ketika keluarga kita bisa hadir agar dapatkan keberkahan dari Quran tersebut. Seperti itu. Ini kan sunnah, bukan berarti wajib. Tapi ketika kita amalkan jauh lebih baik. Seperti itu. Ada lagi Bu?
Kalau tidak ada, semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Ya Bu, Mbak Ni. Ini dulu biar benar nih. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, terus Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Iya, betul. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Kalau tidak lagi, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah setelah doa, ibu-ibu yang belum baca boleh baca. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an